Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan perencana, akademisi, dan praktisi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di kanal ini. Hari ini, kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial bagi masa depan kota-kota kita, mengukur kinerja transportasi berkelanjutan melalui GIS. Paparan ini didasarkan pada tinjauan literatur sistematis selama 2 dekade oleh Adiatna dan Amurat, berjudul Reviewing the Use of Geographic Information System, GIS, to Measure Sustainable Urban Transport Performance, pada Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan bismillah. Selamat datang di sesi Anatomi Perkotaan Digital. Sebagai insan yang bergelut di dunia spasial dan kebijakan, kita sering bertanya, bagaimana teknologi bisa memastikan mobilitas manusia tetap selaras dengan alam? Hari ini, kita merujuk pada jurnal JGEET yang mengulas perjalanan riset dari tahun 1996 hingga 2016. Ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi 20 tahun evolusi pemikiran manusia dalam mengelola pergerakan. Kita akan melihat bagaimana Geographic Information System, GIS, berperan sebagai kacamata cerdas untuk mengukur Sustainable Transport Performance. Namun, sebelum kita masuk ke teknis, mari kita lihat urgensi besar yang ada di depan mata kita. Rekan-rekan sekalian, kita sedang menghadapi fenomena ledakan populasi urban. Pertumbuhan penduduk kota saat ini berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan pergerakan. Bayangkan, transportasi adalah nadi kehidupan kota, namun ironisnya, ia juga menjadi sumber utama polusi dan kemacetan yang melelahkan. Disinilah letak imperatif keberlanjutan kita. Kita harus berani bergeser dari sekadar membangun infrastruktur transportasi menuju konsep Sustainable Urban Transport, SUT. Ingatlah sebuah pesan indah, lingkungan alam adalah hunian manusia yang diwariskan ke masa depan. Menjaganya adalah bentuk amanah kita bagi generasi mendatang. Lantas, bagaimana para peneliti di seluruh dunia membedah masalah ini secara ilmiah? Mari kita intip metodologinya. Kajian ini sangat komprehensif karena mencakup durasi 20 tahun, dari 1996 hingga 2016. Para peneliti menyisir pangkalan data bergengsi seperti Science Direct, Springer Link, Gestor, hingga Google Scholar. Prosesnya sangat sistematis, dimulai dari input data mentah, klasifikasi objektif yang ketat, lalu dianalisis menggunakan alat GIS untuk menghasilkan output kinerja yang terukur. Ini adalah wujud dari integrasi antara urban transport dan sustainable performance yang divisualisasikan melalui GIS. Sebuah kerja ilmiah yang patut kita apresiasi ketelitiannya. Sekarang, mari kita masuk ke inti bahasan. Apa saja objektif yang bisa kita selesaikan dengan GIS? Pertama, aksesibilitas. Dalam prinsip keadilan tata kota, aksesibilitas adalah hak semua warga. Di sini, GIS berperan dalam mengukur catchment areas atau area tangkapan, yaitu seberapa jauh jangkauan layanan stasiun bus atau kereta terhadap pemukiman warga. Kita juga menggunakan analisis isochronous untuk memetakan zona waktu tempuh. Dengan visualisasi HJUD berteknologi tinggi, kita bisa mengevaluasi efisiensi rute secara presisi. Hal ini membantu pemerintah menentukan lokasi fasilitas kesehatan atau retail berdasarkan kemudahan akses publik, sehingga tidak ada warga yang terisolasi dari layanan dasar. Namun, transportasi bukan hanya soal sampai ke tujuan, tapi juga soal apa yang kita tinggalkan di udara dan lingkungan kita. Inilah sisi krusial dari keberlanjutan. GIS memungkinkan kita mengestimasi polusi udara atau emisi berdasarkan asal tujuan perjalanan dan beban jaringan jalan. Tidak hanya itu, polusi suara atau kebisingan dari lalu lintas berat pun bisa kita petakan. Insight yang paling menarik di sini adalah bagaimana GIS mengubah data non-spasial, seperti angka desibel atau partikel udara, menjadi peta tematik visual yang mudah dipahami. Ini adalah alat mitigasi yang luar biasa bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan area mana yang membutuhkan sabuk hijau atau pembatasan kendaraan. Selain lingkungan, kita juga harus bicara soal tulang punggung fisik kota, yaitu jaringan jalannya. Objektif ketiga berfokus pada infrastruktur dan jejaring jalan. Melalui konsep Node and Edge, kita melakukan simulasi lalu lintas untuk mengidentifikasi rute terpendek dan merencanakan keselamatan jalan. Kita juga bisa menganalisis ekoefisiensi, yaitu mengukur jejak infrastruktur berdasarkan panjang rute per luas wilayah distrik. Namun, ada catatan penting bagi kita semua, konsumsi energi kendaraan adalah area yang paling jarang diteliti, padahal ini sangat krusial untuk masa depan ketahanan energi kita. Ini adalah peluang riset yang besar bagi rekan-rekan akademisi. Bicara soal tren penelitian, mari kita lihat data statistik global mengenai fokus riset saat ini. Jika kita lihat tren statistiknya, ada ketimpangan yang menarik untuk didiskusikan. Fokus riset dunia saat ini masih sangat berat pada aspek fisik, seperti infrastruktur dan jaringan jalan. Di sisi lain, riset mengenai efisiensi energi atau energi konsumtion masih sangat minim.
Padahal, aksesibilitas dan transportasi publik seharusnya berjalan beriringan dengan penghematan energi. Sebagai perencana yang visioner, kita ditantang untuk mulai menyeimbangkan porsi riset ini agar lebih holistik, tidak hanya fokus pada infrastruktur transportasi saja. Lalu, senjata teknis apa saja yang dominan digunakan dalam GIS untuk mencapai semua itu? Mari kita bedah dapur teknisnya. Alat yang paling dominan digunakan adalah network analisis untuk simulasi rute, jarak tempuh, dan optimasi alur. Kemudian ada buffer analisis yang sakti untuk mengukur dampak jarak atau proximity dan zonasi lingkungan. Dan yang paling fundamental adalah geocoding, yakni kemampuan mengubah alamat atau fitur lokasi menjadi koordinat presisi X dan Y. Tanpa koordinat ini, kita tidak akan punya peta yang akurat. Ketelitian dalam data konversion dan animasi ini adalah kunci profesionalisme kita sebagai analis GIS. Meskipun alatnya sudah canggih, apakah penelitian kita sudah sempurna? Ternyata masih ada celah yang harus kita isi. Disinilah kejujuran intelektual kita diuji. Masih terdapat research gap yang cukup lebar. Evaluasi yang kita lakukan saat ini seringkali masih bersifat parsial dan belum melibatkan paradigma keberlanjutan secara utuh. Kita cenderung terjebak pada pengukuran, kinerja, atau performance secara teknis, namun lupa pada aspek keberlanjutan komprehensif. Tantangan terbesar kita ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan indikator keberlanjutan sosial dan ekonomi ke dalam model GIS yang sudah ada. Ini adalah PR besar bagi kita para perencana, praktisi, dan akademisi. Sebagai penutup, mari kita rumuskan masa depan transportasi kita bersama-sama. Kesimpulannya, kita sedang menuju integrasi sistem cerdas yang menyeluruh. Rumusnya sederhana namun mendalam. Data ditambah manusia, ditambah software, ditambah hardware, sama dengan sustainable urban transport. GIS harus berevolusi, tidak boleh lagi hanya dianggap sebagai alat analisis jaringan yang kaku. Ia harus menjadi platform keberlanjutan yang holistik, di mana data berpadu dengan kebijakan yang memanusiakan manusia. Semoga paparan ini memantik ide-ide baru bagi proyek dan riset kita semua. Mari kita bangun kota yang lebih ramah bagi bumi dan penghuninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.